Puji nama Tuhan, saya ucapkan shalom Bapak Ibu Saudara, shalom. Shalom. Haleluya. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat penyertaan-Mu Tuhan. Kami masuki bulan yang baru Tuhan. Kami percaya penyertaan-Mu sempurna bagi setiap kami Tuhan. Layakkanlah kami ya Tuhan dalam ibadah ini Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat umat-Mu yang akan menuju ke tempat ini. Kiranya Engkau tibakan ke tempat ini dengan selamat Tuhan. Tanpa kekurangan satu apapun Tuhan. Dan juga Tuhan kami yang sudah ada di sini Tuhan. Kiranya lawatan-Mu menyertai setiap kami luar biasa Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami didikasikan ibadah ini. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kita yang siap memulai ibadah bersama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Mari bersama-sama nyatakan pujian ini saat ku masuk. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagiku. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Yang wanita saja dari awal nyatakan ini saat ku masuk. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku bersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi. Mari gantian yang pria saja, nyatakan dari awal. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Kami bangkit. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik. Mari bersama-sama nyatakan pujian ini. Ku bawa korban syukurku, bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik selamanya.
tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Bapak Ibu jemaat saja dari awal nyatakan, saat ku masuk ke hadirat-Mu. Saat ku masuk hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku, Ini persembahan kami Tuhan, yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. selamanya, selamanya ku bawa Korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. dengan segenap hati kami Tuhan. Hatiku Kami mau mengasihi-Mu Tuhan, dengan syukur, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Mari angkat kedua tanganmu, nyatakan, ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab selamanya Engkau baik Tuhan, selamanya ku bawa korban kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Oh, ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Selamanya, selamanya ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hati kami penuh dengan ucapan syukur kepadamu Tuhan. Oh, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan, Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya. Glory bagi nama-Mu Tuhan, glory bagi nama-Mu Yesus Tuhan. Oh,
Haleluya. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat ini sama seperti di surga. Haleluya. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan. Sebab kasih setiamu, sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Amin. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Engkau kerinduan kami Tuhan. Ya Allah, Engkau kerinduanku. Selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air. Demikianlah jiwaku rindu Engkau. Kami memandang-Mu Tuhan, memandang-Mu di tempat duduk, dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru. Nyatakan bersama-sama. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Amin. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindu. Sebab kasih setiamu Tuhan, sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat, Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan. Mari musik yang memuji Tuhan, mari sembah Tuhan. Oh, biarlah hadirat-Mu memenuhi hati kami. Biarlah hadirat-Mu memenuhi setiap kami, pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Oh, ya dapat akar, haleluya. Sebab Engkaulah kerinduan kami ya Tuhan, adalah selalu berada dalam dekat-Mu ya Tuhan, menjadi berkenan di hadapan-Mu sebagai korban persembahan ya Tuhan Yesus. Oh ya dada batakar apa namanya, oh ya dada batakar apa ya, dada batakar, haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Allah, terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Mari bersama-sama nyatakan, sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atas setiap kami. Oh, jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindu. Sebab kasih setiamu
melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan, Betapa kami merindukan-Mu Tuhan. betapa ku merindukanmu, betapa ku merindukanmu. Haleluya. Oh ya laba takasuki ya laba 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 laba. Oh ya laba syuki ya laba 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 laba. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dan kasih setia-Mu yang selalu Kau berikan kepada kami Tuhan. Pada saat hari ini Tuhan, kami mau berdoa Tuhan buat Bapak Presiden kami Pak Prabowo, serta juga wakilnya Gibran Tuhan. Tuhan terima kasih banyak Tuhan, Engkau telah mengirimkan kepala negara kami buat kami ya Tuhan, yang kami kasihi Tuhan. Tuhan kami percaya Tuhan, itu bukanlah pilihan kami, tapi kami percaya Tuhan itu adalah pilihan-Mu ya Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan Kau berikan mereka kepemimpinan Tuhan, sehingga mereka dapat memimpin bangsa dan negara ini dengan aman ya Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Engkau yang akan mengurapi mereka Tuhan, sehingga kemanapun mereka untuk hadir Tuhan, mereka Engkau yang selalu ada buat mereka Tuhan. Engkau yang selalu melingkupi mereka ya Tuhan, sehingga mereka dapat memimpin bangsa dan negara ini maju dan maju terus Tuhan, tidak akan pernah mundur Tuhan. Biarlah Tuhan bangsa Indonesia menjadi bangsa pilihan ya Tuhan. Bangsa Indonesia akan menjadi bangsa emas ya Tuhan. Tuhan terima kasih banyak Tuhan, Engkau telah memilih Tuhan Yesus. Tuhan Kau telah melancarkan pelantikan kami di Sumatera Utara dengan baik ya Tuhan. Tuhan kami percaya Tuhan, Engkau yang telah memilih Bapak Gubernur kami untuk Sumatera Utara ya Tuhan. Biarlah Tuhan Kau memberikan mereka hikmat turun daripada-Mu ya Tuhan. Engkau berikan mereka kepemimpinan yang takut akan Engkau ya Tuhan. Engkau berkati juga aparat-aparatnya Tuhan, sehingga mereka Tuhan Yesus dapat mengerjakan tugas mereka dengan negara ini dengan baik ya Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Kota Medan akan menjadi kota doa ya Tuhan. Kota Medan akan menjadi kota pilihan ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami juga mohonkan pemeliharaan Tuhan oleh kasih setia-Mu yang kekal atas negeri tercinta Indonesia. Kiranya seluruh penduduk kami dilimpahi sukacita dan damai sejahtera Tuhan, serta dikaruniakan pemimpin bangsa yang bersih tangannya dan murni hatinya di hadapan Tuhan. Kami juga berdoa bagi seluruh pengerja dan jemaat-Mu ya Tuhan. Setiap orang percaya dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Demikianlah kami dipenuhi Roh Kudus untuk membangun jemaat menjadi mempelai Kristus. Kami juga berdoa untuk para pemimpin gereja di Indonesia. Kiranya Tuhan berkenan untuk terus menyertai dan mengurapi pemimpin-pemimpin rohani kami dengan marifat dan hikmat dalam menuntut umat-Mu kepada jalan-jalan Tuhan dengan tanda-tanda yang ajaib. Kami juga berdoa untuk pembangunan tempat kudus bagi Tuhan, oleh karena cinta akan rumah Tuhan, rumah persembahan, secara khusus penyelesaian RAM. Kiranya Tuhan terus memenuhi kami umat-Mu dan hamba-Mu dengan berkat langit yang terbuka untuk menyelesaikan seluruh program pembangunan rumah Bapa kami. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan Allah kami yang Maha Esa. Amin. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Saya ucapkan shalom Bapak Ibu Saudara, shalom. Haleluya, seberapa banyak kita yang diberkati. Mari mengangkat tangannya tinggi. Haleluya, kita semua diberkati, amin. Boleh pandang kiri kanan, kasih salam, beri senyum, katakan shalom. Selamat beribadah, engkau luar biasa hari ini. Haleluya. Puji nama Tuhan. Sebelum kita memuji Tuhan lebih lagi, izinkan kami bertanya di tempat ini, ada berapa banyak di antara kita, Bapak Ibu anak-anak muda yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini? Kami rindu mengenal, boleh mengangkat tangannya tinggi. Apakah ada Bapak Ibu anak-anak muda yang baru pertama kali hadir? Haleluya, puji nama Tuhan, kita semua adalah jemaat yang setia, amin. Oh ya, ada kakak kita satu di tengah. Haleluya, boleh sekitarnya boleh salam, kasih salam, katakan selamat datang, selamat beribadah. Haleluya, haleluya.
Kita percaya Yesus adalah segalanya dalam hidup kita, amin. Dia menjadi kekuatan dan pusat penyembahan kita. Oleh sebab itu kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Mari bersama-sama kita bertepuk tangan. Yesus segalanya dalam hidup kami. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukur buat segala perbuatan-Mu dan kasih-Mu di dalam hidupku. Tiada terukur betapa besar kasih-Mu, sungguh ku kagum akan Engkau. Katakan Yesus, Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Dari awal bersama-sama nyatakan, ku naikkan syukur buat segala perbuatan-Mu dan kasih-Mu di dalam hidupku. Oh, oh, tiada terukur betapa besar kasih-Mu, sungguh ku kagum. Boleh melambaikan kedua tangan, nyatakan Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Katakan Yesus, Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Yang percaya Tuhan Yesus beserta kita, katakan amin. Sorakan, boleh dengan semangat Bapak Ibu Saudara nyatakan pujian ini di bagian refrennya. Katakan Yesus, Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua. Mari dengan segenap hati bangkitkan imanmu Bapak Ibu Saudara, nyatakan Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatimu untukmu. Nyatakan Yesus, Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hati. Seutuhnya ku berikan hatiku. Seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Berapa banyak yang percaya Tuhan kita adalah Raja di atas segala Raja. Berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan kita. Sorakan haleluya. Seluruh bumi sujud menyembah-Mu Tuhan. Sebab Engkau Allah yang besar bagi setiap kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan.
kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, Kerajaan-Mu besar, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kuat Kau Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Sorakan, Engkaulah Raja, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan Engkaulah Raja, Engkaulah Raja atas dunia. Benar ya Tuhan, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan katakan Engkaulah Raja, Engkaulah Raja. Boleh bertepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Oh, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Engkaulah Raja yang bertahta dan berdaulat atas hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkaulah Raja atas dunia. Dengan iman menyatakan pujian ini Bapak Ibu Saudara. Dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya. Boleh Bapak Ibu Saudara saja katakan Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Oh haleluya, 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 haleluya. Sebelum duduk katakan kiri kanan, katakan Engkau luar biasa. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara.
Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang kan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku serahkan padamu. Nyanyikan sekali lagi. Ku serahkan padamu. Haleluya. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan
Anakmu yang Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Ku mau selalu, ku mau selalu menyenangkan hatimu. Saat ini kami bangga punya Allah seperti Engkau, ya Tuhan. Kami bangga atas segala rencana-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Kami tidak melihat apa yang ada sekarang, tapi kami melihat sesuatu yang begitu baik dan terbaik yang ada di depan. Demikianlah rancangan-Mu buat setiap kehidupan kami, Tuhan. Oleh karena itu dengan penuh sukacita kembali kami letakkan hidup kami di mezbah-Mu. Terima kasih Bapa. Bapa, Kau Bapa yang baik. Mari tim musik worship. Kau Bapa yang urapan Roh Allah bekerja di tengah-tengah umat-Mu. Anak-anaknya dibela, anak-anaknya dimampukan, kekuatan-Mu berlimpah. Biarlah kami lepaskan kuasa Allah di tempat ini, otoritas Allah di tempat ini, berkat keuangan, berkat fisik jasmani, kesehatan, damai sejahtera buat rumah tangga. Oh, pintu terbuka buat anak-anak, buat pembela. Kami bersuka cita, Tuhan. Kami bersyukur buat kehendak-Mu. Sekalipun mungkin itu kelihatan menyakitkan, tapi kami tahu Tuhan, begitu besar rencana-Mu bagi kami. Oleh karena itu kami naikkan, panjatkan persembahan syukur pada pagi atas rasa bangga kami. Terima kasih, terima kasih. Oh,
Glory. Oh, laba. Peace. Oh, Engkau memayungi kami, menyelimuti kami dengan kasih-Mu. Hujan-Mu turun atas kami, Tuhan. Kau tidak membiarkan jemaat-Mu, umat-Mu GBI Sutomo Tower. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Bersuka cita Tuhan. Akan kami bersyukur. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Terima kasih. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan. Sekali lagi kita katakan hati-Mu. Angkat tanganmu. Ku mau mengikuti. Thank you Jesus. Kehendak-Mu ya Bapa. Thank you Father. Ku mau selalu menyenangkan hati. Terakhir sekali lagi kita katakan ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mau selalu menyenangkan hati-Mu. Thank you Jesus. Berikan pujian bagi Allah kita. Thank you Lord, thank you. Thank you Allah. Thank you Father. Glory, glory. Percaya setiap jiwa, hati, batin daripada anak-anak-Mu di tempat ini dipuaskan ya Tuhan. Mengubah segala kepedihan, segala kebimbangan, segala kekaburan menjadi sesuatu yang sangat jelas, sangat jernih. Bahwa tidak ada padamu Tuhan suatu rancangan yang buruk. Tidak ada satupun niat buruk. Semuanya mendatangkan terobosan. Thank you Jesus, thank you Bapak, thank you. Terima kasih. Kau baik bagi kami, Kau baik bagi GBI Sutomo Tower. Kau baik bagi umat-Mu Tuhan. Jadikan tempat ini lebih lagi tempat pujian, doa, pemusatan bagi Yesus. Lebih lagi Tuhan. Doa kami serahkan semua di tangan-Mu. Saat ini kami siapkan hati kami untuk mendengar sebagian daripada sabda-Mu. Kami memerlukan Roh-Mu, Roh Kudus untuk menolong kami. Terlebih lagi, supaya memampukan hamba-Mu untuk pemberitaan firman. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Yesus. Bersama-sama kita katakan, amin. Yes, amin, amin. Silakan duduk Bapak Saudara. Salam. Saya percaya semangat semuanya
di bulan Maret ini. Amin, saudara. Nah, oleh karena semua semangat, jangan nanti tiba-tiba pada waktu masuk poin khotbahnya mulai merasa, wah kok jadi begini gitu ya. Baik, bulan ini gereja kita mengusung tema. Gereja GBI, Keluarga Besar Medan Plaza, menangkap pesan dari Tuhan, yaitu persembahan adalah anugerah Allah. Tapi juga merupakan tuntunan buat kita sekalian, gereja kita, adalah seruan berpuasa. Ah ini dia saudara, gawat lah ini kalau udah bicara puasa. Saudara yang kasih Tuhan, sesungguhnya benefit daripada puasa adalah tubuh ini akan semakin maksimal. Karena apa saudara? Tubuh ini suci. Amin saudara. Karena sepanjang Anda masih memiliki nafas, firman Tuhan katakan itulah kesempatan di mana Anda boleh menaikkan pujian kepada Allah. Berarti kalau Anda tidak merawat tubuh Anda sama saja tidak memaksimalkan hormat pujian kepada Allah. Dan saudara yang dikasih Tuhan, oleh karena itu sekaligus maka berpuasa itu ada maknanya untuk kehidupan spiritualitas kita. Maka saudara, adapun dari gereja kita petunjuk untuk berpuasa adalah dari hari Rabu, katakan kepada kiri kanannya, Rabu 5 Maret sampai dengan Selasa. Kalau saya salah mohon dikoreksi ya. Selasa 25 Maret sepanjang 21 hari. Bagaimana? Siap ini? Yang gemuk-gemuk siap? Bagaimana dengan kami yang kurus Pak? Tenang, seperti firman Tuhan, Daniel dan teman-teman yang berpuasa pun malah makin fit. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Nah saudara, mari kita renungkan, kita sisihkan, kita sampingkan dulu bagaimana metodenya Pak, masing-masing. Kita renungkan, mengapa puasa itu penting? Yakobus 4 ayat 6. Perhatikan dulu ayat ini. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Ini saudara target daripada puasa. Merendahkan diri kita, menyangkal diri kita. Dan kemudian ketika kita berhasil merendahkan diri, otomatis rumusnya adalah Allah mengasihani orang yang rendah hati. Dan kalau dia mengasihani saudara, dia tiba-tiba tertuju perhatian kepada saudara, maka saudara dia pasti akan bertindak. Yang percaya katakan amin. Mari kita lanjutkan. Maka dengan kita merendahkan hati, coba kita perhatikan, kita mengundang perhatian, kita mengundang perkenan, kita mengundang kasih. Matius 6, kita akan perhatikan di sini hal berdoa dan hal berpuasa. Ayat 5, dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya. Siapa saudara berdoa di tikungan-tikungan jalan raya? Tapi begitulah adanya penjelasan daripada sabda Tuhan Yesus. Supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Apakah di sini ada bicara tentang kerendahan hati? Karena minta diperhatikan orang, kebalikannya adalah rendah hati. Amin saudara, orang yang rendah hati tidak minta untuk diperhatikan orang. Tidak minta sorotan lampu gemerlap, tidak minta panggung. Dan Tuhan katakan, karena mereka tidak minta gemerlap lah, minta spotlight lah, maka aku akan menjawab mereka. Yang mengerti katakan amin. Amin saudara.
Dan ketika kita melihat Tuhan Yesus menjelaskan hal berdoa, dia memberikan beberapa petunjuk lainnya. Dan kemudian dilanjutkan dengan pengajaran doa, yaitu the Lord's Prayer. Doa Tuhan. Kalau Indonesia lucu, doa ya Bapa kami. Setelah dia bahas doa, dia langsung lanjut saja. Bicara tentang puasa. 16, dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Puasa itu baik, puasa itu petunjuk Tuhan. Puasa itu berkenan, tapi kalau dia sudah minta dipuji, maka kehilangan saudara, kehilangan purpose, makna, dan bahkan dampak daripada puasa itu. Yang mengerti katakan amin. Jadi supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Ya, upahnya adalah pujian dari orang. Orang bilang mantap, itulah yang kamu dapatkan. Saya nggak mau yang itu, saya mau apa yang saya sedang minta daripada Tuhan. Maka saya tidak lakukan itu. Yang mengerti katakan amin. 17. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu. Dengan pomade maksudnya ya. Jangan pakai minyak jelantah ya. Supaya minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu. Katakan hanya oleh Bapamu. Coba bisa nggak kita seperti itu? Hanya Bapa kita yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Saudara, tujuan daripada puasa adalah apa saudara? Supaya Tuhan membalas kita. Ngerti saudara ya? Doa menyampaikan permohonan. Tuhan Yesus, tolong ini rencanaku. Sepanjang tahun ini rencanaku. Tolong aku Tuhan. Campur tangan. Itu baik. Karena doa pun adalah persembahan. Katakan doa adalah persembahan. Dan itu sampai di hadapan Tuhan dan Harun. Tapi saudara, yang mendorong apa yang kita bisa buat untuk doa itu terjawab, itulah puasa. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita. Di sini ada ahlinya berpuasa saudara. Nanti boleh kita tanya kepada beliau akan khotbah bulan ini juga. Rajin berpuasa. Dan dikasih Tuhan, itu yang kita mau. Ternyata puasa itu adalah acting to invite God's love, to welcome. Ayo dong Tuhan, perhatikan saya. Itulah puasa. Amin saudara. Tuhan tujukanlah belas kasih-Mu kepada saya. Itulah puasa. Dan puasa itu adalah suatu langkah, suatu action yang bisa membuat, mendorong doa-doa kita itu hingga terjawab. Ingat itu saudara. Semua bukan untuk sekedar menyiksa diri, tapi semua berbicara tentang kasih Allah. Apakah kasih Allah itu bersyarat? Tidak saudara. Tapi saudara ingat, Allah itu rindu persekutuan dengan Anda. Amin saudara. Dia rindu persekutuan dengan Anda. Maka saudara, inilah peran yang harus kita mainkan. Supaya kita terlibat dalam interaksi dengan Allah. Dan kita semakin mengerti isi hati dan pikirannya. Coba kita lihat Mazmur 35 ayat 13. Tetapi aku ketika mereka sakit, aku memakai pakaian kabung. Aku menyiksa diriku dengan berpuasa. Loh kok ada siksa-siksa diri. To inflict the soul. Jiwa kita itu saudara seperti dicederai tapi enggak luka. Itulah puasa. Jiwa kita itu karena jiwa kita itu maunya langsung saja, lapar, makan. Lewat setengah jam sudah mulai mengeluh. Lewat 2 jam marah.
lewat 3 jam asam lambung. Itulah manusia. Jadi berpuasa itu menurut terang daripada firman Tuhan dalam Mazmur 35. Menyiksa diri, tapi saudara dalam bahasa lainnya, dalam Alkitab terjemahan AYT, aku merendahkan diri. Amin saudara, berpuasa adalah aku merendahkan diri. Dan dengan demikian dan doaku kembali timbul dalam dadaku. Kenapa rupanya merendahkan diri? Sekali lagi, tadi kita katakan berpuasa menggerakkan, gak usahlah kita bilang menggerakkan Tuhan. Tuhan gak perlu digerakkan, tapi menggerakkan supaya apa? Doa-doa kita terjawab. Sekarang kita lihat secara lebih jelasnya 2 Tawarik 7 ayat 14. Dan umatku. Maka di sini ada umat Tuhan. Ada di sini umat Tuhan, saudara? Oh, jelas sekali Pak umat Tuhan. Coba lambaikan tangannya di hadapan Tuhan, dia melihat umatnya. Haleluya, thank you Jesus. Umatku yang atasnya namaku disebut. Merendahkan diri. Itu dia saudara ya. Tadi di ayat Mazmur 35:13 mengatakan apa? Merendahkan diri itulah berpuasa. Dan di sini umatku merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, itu akan kita singgung nanti. Maka aku akan mendengar. Berapa orang di sini mau Tuhan mendengar engkau? Haleluya. Dan kalau Tuhan mendengar, dia bukan pendengar yang baik, bukan sekedar seorang pendengar yang budiman. Ya, begitu ya, susah sekali hidup. Amin, saudara. Kalau Tuhan mendengar artinya dia bertindak. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Dan apa jadinya kalau Tuhan bertindak? Ya saudara, hal-hal yang selama ini sudah kita gumulkan, kok rasanya berat, mentok, mutar-mutar, situ-situ aja. Ketika Tuhan dikatakan mendengar dan bertindak, rasanya plong dan ringan semua, selesai pekerjaannya begitu. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Yang setuju tepuk tangannya lebih yakin lagi. Dan kalau ini terus menerus dalam hidup kita, itulah namanya persekutuan kita dengan Tuhan sudah semakin erat. Kita tidak lagi hidup dengan kekuatan kita, tapi Dia yang selalu ada dalam kita. Amin saudara. Sehingga orang juga akan melihat dan kita menjadi saksi Tuhan. Nah saudara, kalaupun ini memang contoh yang cukup ekstrim saudara, berikut ini ya. 2 Tawarik 20. Ini luar biasa. Di sini kasih Allah tapi dari sisi belas kasihnya. Kasihannya. Tapi di sini maksudnya bukan kasihan dengan orang lemah, tapi kasihan juga Tuhan itu dengan orang yang jahat. Hatinya masih ada ruangan untuk orang-orang jahat bertobat. Yang setuju katakan amin. Maka sering sekali saudara, kita pikir dan kita fix bahwa orang itu jahat. Ya kan saudara? Tapi di hati Allah masih ada ruang untuk menerima dia. Dan bisa saja suatu hari dia berbalik dari jahatnya. Oleh karena itu, kita semua tidak ada satupun di antara kita yang layak menjadi hakim. Amin. Mari kita lihat, ini ada orang jahat. Setelah itu Bani Moab, 2 Tawarik 21:3 ya, dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin dan Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazezon Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyuruhkan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Lalu Yahaziel bin Zakaria bin Benaya bin Matanya seorang Lewi dari Bani Asaf
menanggapi roh Tuhan. Artinya dia bukan sembarang ngomong. Tiba-tiba kemuliaan Allah turun, terus glory. Dan tiba-tiba dia dimampukan berbicara. Di tengah-tengah jemaat, ayat 15, dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat. Beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Oke saudara, kita melihat bagaimana sangat sederhana. Sangat sederhana. Tapi bagaimana dengan orang-orang penduduk yang ada di Nineve, saudara? Kalau kita lihat di sini, ini kan kerajaan Israel yang relatif pusat perhatian daripada Allah. Dan saat kepemimpinan daripada Yosafat relatif baik, cukup baik. Tapi bagaimana dengan Nineve? Nineve itu saudara, berantakan, hancur-hancuran. Dan moralitas sudah saudara begitu degradasi. Keras, lebih keras dari Medan. Haleluya. Dan orang semua saling merugikan, bunuh-bunuhan, dan menyerang bangsa-bangsa sekitar. Itulah Nineve. Sama saudara, ketika rajanya mengatakan puasa, tiba-tiba apa? Selesai masalah. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Jadi kita melihat, loh, kalau orang jahat seperti itu aja, ketika dia puasa, berubah total. Apalagi kita, Anda, amin saudara. Aku enggak jahat Pak, loh iya, justru karena engkau jahat, dampak puasamu akan begitu lagi menggembirakan. Amin. Nah, kita lanjut dulu. Puasa juga membuat kita itu sadar akan bahaya yang tidak kita ketahui. Saudara, kita berjalan dalam hidup ini, ketika sedang lancar-lancar, jangan apa saudara? Jangan kebablasan. Amin saudara, ada waktunya ketika kita sedang enjoy, everything fine, kita rasakan, wah aku harus berpuasa. Kenapa? Ada apa? Enggak ada apa-apa. Mau memastikan saja bahwa semua itu sedang dalam pemantauan. Jadi saudara, kalau Anda mengatakan, iya Pak aku lagi enggak ada masalah, lagi fine-fine pula, gak usah lah puasa. Oh silap. Justru saudara ketika kita berpuasa, mari kita lihat. 2 Korintus 6, 2, 4, 5. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. 4. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran, dalam penderitaan, kesesakan dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjeripaya, dalam berjaga-jaga dan berpuasa. Maka orang bijaksana, dia akan menghindari dirinya lengah. Amin saudara, itulah orang bijaksana. Orang bijaksana tahu, gak ada istilahnya fine terus gak. Ketika sedang fine, kita harus siap-siap. Ini gak selamanya begini. Tapi apa yang mau ku antisipasi? Disitulah kita berpuasa untuk mengetahuinya. Yang mau katakan amin. Yang mau berikan tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita. Satu lagi saudara mengenai puasa. Yakobus 5, 22, 18. Nah ini bukan Yakobus saudara ya, ini dari kitab Tawarik. Saya baca saja. Dan aku akan memperlakukan keluargamu sama seperti keluarga Yerobeam bin Nebat dan seperti keluarga Baesa bin Ahia,
oleh karena engkau menimbulkan sakit hatiku, dan oleh karena engkau mengakibatkan orang Israel berdosa. Nah, sekali lagi saudara, ini ada tokoh yang jahat. Bukan orang yang berkenan kepada Allah. Bahkan kalau kita cek, kalau Anda cek ayat berikutnya, ini orang adalah orang yang sudah sangat merugikan hamba-hamba Tuhan. 27. Segera sesudah Ahab mendengar perkataan itu, ia mengoyakkan pakaiannya, mengenakan kain kabung pada tubuhnya, dan berpuasa. Bahkan ia tidur dengan memakai kain kabung dan berjalan dengan langkah lamban. 28. Maka pantas Tuhan mendengar dia? Seandainya dia hanya menyampaikan doa kepada Tuhan, apakah Tuhan akan bertindak dengan cara yang sama? Tapi yang pasti dikatakan ia mengoyakkan pakaian, mengenakan kain kabung pada tubuhnya, dan berpuasa. Hasilnya adalah ayat 28. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Elia orang Tisbe itu. Sudahkah kau lihat bahwa Ahab merendahkan diri di hadapanku? Ya saudara ya, merendahkan diri, berpuasa. Oleh karena ia telah merendahkan diri di hadapanku, maka aku tidak akan mendatangkan malapetaka pada zaman. Barulah dalam zaman anaknya aku akan mendatangkan malapetaka atas keluarga. Jadi kita sudah melihat ada begitu banyak aspek-aspek daripada berpuasa. Tapi yang pasti di sini umat Tuhan akan berpuasa karena apa? Akan merindukan lebih lagi kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Yang setuju katakan amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Saya percaya puasa adalah lebih dari persembahan yang sifatnya material. Puasa adalah persembahan hidup kita di hadapan Tuhan. Amin saudara. Karena berpuasa beda dengan orang kelaparan dan tidak punya makanan. Orang berpuasa bukan tidak punya makanan. Orang berpuasa dia punya makanan, tapi dia letakkan dulu dia samping. Jadi ada suatu aksi yang sifatnya sengaja di hadapan Tuhan. Ini Tuhan. Dan saya tidak tahu apa yang merupakan tantangan-tantangan yang dihadapi oleh setiap jemaat GBI Stomotor di tahun ini. Kalau negara, wah banyak kali tantangan negara, saudara. Tapi dengan berpuasa, kita mulai, saudara, minta Tuhan, bangsa ini kalau goyang, aku pun goyang. Amin, saudara. Campur tangan. Provinsi ini kalau goyang, aku pun goyang. Apalagi kalau kota ini goyang. Biarlah kita mendoakan semua itu. Lalu titipkan juga doa, Tuhan, ini aku, pekerjaan aku, karirku, pelayananku, misiku, bisnis usahaku. Tuhan tolong. Amin, saudara. Dan segala hikmat pasti Dia berikan. Hal-hal yang tidak kita mengerti pasti Dia bukakan. Dan bukan hanya itu, Dia hadir tengah-tengah hidup kita, mengurapi kita, membela kita, dan apa? Membuat kita berhasil.
Yang percaya katakan amin. Yang percaya berikan tepuk tangan bagi Tuhan Allah. Dan kita lanjut mengenai persembahan. Gereja adalah suatu tempat di mana orang datang beribadah, lalu kemudian di dalam ibadah selalu ada persembahan. Ini sudah turun-temurun, sudah tradisi. Tapi tak salah kalau kita sewaktu-waktu meneliti, kenapa ini perlu, kenapa ini dilaksanakan. Ulangan 16 ayat 16 sampai 17 berbunyi demikian. 3 kali setahun setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan. Itu dulu sudah. Kalau sekarang semua insan, laki-laki, perempuan, orang tua, dewasa, anak boleh masuk dalam hadirat Tuhan. Amin. Yang mengerti katakan amin. Ke tempat yang akan dipilihnya, yakni pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu dan pada hari raya pondok daun. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa. Saya bersyukur kepada Tuhan. Gereja GBI Sutomo Tower adalah gereja yang sudah belajar dan mengerti tentang persembahan. Pada bulan ini kita akan melaksanakan bakti sosial dan kira-kira sebulan yang lalu kita mensosialisasikan kepada teman-teman pengerja maupun jemaat siapa yang mau menabur. Nah, saudara, puji Tuhan, dalam waktu yang tidak terlalu lama terkumpul lebih dari 2 juta rupiah. Semua untuk memberkati sesama kita. Sudah dikasih Tuhan, maka saya percaya gereja ini akan lebih lagi, saudara, akan lebih lagi mengerti bagaimana menghormati Tuhan, yaitu untuk datang menghadap kehadirat Tuhan dengan bukan tangan hampa. Ini adalah suatu pantangan, setuju saudara ya? Pantangan yang begitu kedengarannya, wah mengerikan juga. Jangan ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa. Tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan. Kenapa ya saudara? Loh kalau gitu Pak, boleh juga lah Pak. Saya tanya lagi, kenapa Pak Musi? Saudara, alasannya adalah hubungan kita dengan Tuhan adalah hubungan yang diikat oleh janji sumpah. Amin saudara? Itu alasannya. Hubungan kita, hubungan orang Kristen dengan Allah adalah hubungan yang diikat di dalam covenant, janji sumpah. Dan orang mau tahu siapa yang duluan? Siapa yang duluan datang bukan dengan tangan hampa? Dia. Dia yang pertama datang bukan dengan tangan hampa. Dia begitu datang langsung memberi. Yaitu apa? Memberi anaknya yang satu-satunya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Sehingga perjanjian sumpah yang dimaksud antara kita dengan Tuhan, saudara, adalah perjanjian yang menyangkal diri dan ditujukan kepada pihak yang satu lagi. Karena Allah juga begitu jelas, anaknya datang menyangkal diri untuk diberikan kepada kita. Coba, jujur, kita taksir. Ada enggak persembahan yang lebih mahal daripada nyawa? Enggak ada saudara ya. Jelas semua. Sekarang dia bilang, sekarang engkau bebas, jalani hidupmu dengan baik dan tanggung jawab. Maka kita jalani hidup ini, tapi kita tahu maksudnya adalah kita menyangkal diri dan hidup kita untuk Tuhan. Amin saudara. Ketika kita menjalaninya, caranya adalah seperti ini. Datang menghadap hadirat Tuhan dengan membawa persembahan. Persembahan, kalau kita lihat Imamat 3 ayat 16, imam harus membakar semuanya itu di atas mezbah sebagai santapan berupa korban api-apian menjadi bau yang menyenangkan. Segala lemak adalah kepunyaan Tuhan.
Saudara dikasih Tuhan, ini juga suatu ya dibilang jebakan, tapi adalah jebakan yang menguntungkan. Setiap orang Kristen otomatis langsung menjadi imam. Yang mengerti katakan amin. Karena apa saudara? Orang Kristen adalah imamat rajani. Jadi imam. Dan saudara, imam artinya kita jadinya yang menjadi perantara antara dunia yang bobrok ini dengan Tuhan. Kita membawa hadirat kekudusan Tuhan lewat Roh Kudus di dalam bait ini. Dan saudara, ketika kita ada di tengah dunia ini, kuasa daripada kejahatan terbendung. Yang mengerti katakan amin. Terbendung saudara. Terbendung saudara. Kalau Anda ada dalam suatu lokasi, entah ada tinggal di sana, dan Anda itu adalah orang percaya, Anda itu menjadi terang, dan juga itu saudara menjadi garam, tapi juga ingat maksudnya, Anda itu mendatangkan perlindungan buat sekeliling. Wow, luar biasa saudara. Anda mendatangkan saudara pembelaan Tuhan dalam hidupmu. Sehingga saudara dikasih Tuhan, ketika suatu hari tugas kita selesai, katakan inilah kita. Tuhan katakan selesai kalian, sekarang kau angkat. Diangkat, maka di atas muka bumi tidak ada lagi orang-orang percaya yang di dalam hati dan hidupnya Roh Kudus berdiam. Dan dengan demikian kejahatan di dunia ini, disitulah dia memuncak. Jadi saudaraku yang dikasihi, suka atau tidak, hari ini kita semua harus sadar. Kita otomatis menjadi imam-imamnya Tuhan. Amin saudara. Dan oleh karena itulah, karena imam tugasnya adalah menyelenggarakan persembahan. Itulah imam. Terus hidup ini menyelenggarakan persembahan. Sehingga dengan demikian kita sedang melaksanakan tugas kita untuk melayani dunia. Nah saudara, sikap hati dalam persembahan, mungkin kita selama ini sudah bagus. Bagaimana di dalam ini ketika kita memberikan persembahan. Tapi itulah dia saudara, bulan ini kita diminta untuk secara detail memeriksa semuanya kembali dari firman Tuhan. Coba kita lihat, Ibrani 11 ayat 4. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sudah ia mati. Haleluya. Berapa orang di sini adalah orang-orang yang sudah memiliki iman percaya kepada Tuhan Yesus. Ini pertanyaannya pasti menjebak ini. Orang yang beriman akan apa? Karena iman, Habel telah mempersembahkan. Amin saudara. Kalau tanya Pak Edward, Pak, siapa di Stoma Tower yang imannya kencang? Mungkin Pak Edward boleh cek persembahannya. Haleluya. Amin saudara. Amin saudara. Sejalan dia ya saudara, ya setuju? Sejalan saudara, iman dan persembahan. Amin saudara. Amin. Ini pendetanya menembak kami. Bukan saudara, ini firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Dan luar biasa, karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik. Amin saudara. Jadi persembahan kita di hadapan Tuhan lebih baik karena iman. Iman itu kan gak bisa habis saudara ya. Ketika iman naik, persembahan pun akan semakin baik. Wah kok gini kali pengkhotbahnya? Ya memang itu saudara. Benar saudara ya? Benar saudara? Amin.
Ayo saudara kita lihat 2 Korintus 9, 6-8. Tuhan menjelaskan mengenai kelimpahan. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit. Oh, jangan bahas itulah Tuhan ya. Masa bahas menuai sedikit, maunya kita semua menuai banyak. Amin, Tuhan pun juga mau kita semua menuai banyak. Yang percaya katakan amin. Tuhan mau semua kita menuai banyak. Cuman seperti inilah realitanya. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak. Jujur kali ya Alkitab itu saudara ya. Tidak jaga perasaan saudara ya. Benar saudara? Alkitab tidak jaga perasaan, dia katakan orang menuai sedikit itu karena ini. Orang menuai banyak karena ini. 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hati. Tapi ini yang penting. Jangan kita memberi, tapi kita nggak rela. Setuju katakan amin. Berarti kita mengerti. Oh berarti Pak, yang harus kita kembangkan dan tambahkan dan besarkan dalam hidup kita adalah kerelaannya. Amin. Gak usah tambah banyaknya persembahan, tapi bersungut-sungut. Nggak mempan juga, makin kecewa. Kerelaannya ini yang kita tambahkannya. Dan kita akan melihat hasilnya persis seperti yang dikatakan firman Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Karena dikatakan selanjutnya, jangan dengan sedih hati. Berarti yang sedih hati ketika ditaruh korbannya di mezbah, baru dibakar, baru entah kenapa, kok nggak nyala ini ya, apa dagingnya tua. Nggak naik, nggak terbakar. Apalagi paksaan, ini lagi, ditaruh di mezbah, dibakar, enggak terbakar. Imamnya pun bingung, ada apalah ini. Amin saudara. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Datanglah ibu-ibu tua yang dia enggak punya apa-apa. Inilah yang aku punya, letakkan. Haleluya. Tiba-tiba apa? Api itu menyambar korban dan Allah berkenan. Seperti itulah Allah kita. Allah kita bukan manusia. Apa yang dikatakan pada firman Tuhan, itulah yang kita buat untuk mengerti dia. Lakukanlah firman Tuhan. 8. Nah ini saudara ya, sudah pernah kita bahas. Dan Allah sanggup melimpahkan. Amin saudara. Kalau kita bicara melimpahkan, Dia sanggup. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Supaya kamu, segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan. Apakah maksudnya pas-pasan Pak? Baca ayatnya sampai selesai. Berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan. Katakan bersama-sama dan malah berkelebihan. Katakan kepada Tuhan, ayo tutup matanya, tutup matamu, angkat tanganmu, taruh tangan kiri di hati, di dadamu. Katakan Tuhan, aku mau berkelebihan, ajari aku, mampukan aku, di dalam nama Yesus. Saudara, maka satu lagi, boleh turunkan tangannya Ibu. Jangan membatalkan berkat. Ibrani 13:15. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah. Yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Perhatikan baik, Ulangan 19:16. Ini penutup. Janganlah engkau pergi kian kemari menyebarkan fitnah. Kian kemari itu kemana maksudnya Pak? Kian kemari itu saudara mungkin maksudnya ke TOD, Medan Mall. Ya saudara ya. Menyebarkan yang enggak. Menyebarkan yang tidak semestinya. Saudara, kalau ada yang seperti itu, saya lepaskan pengampunan supaya enggak kenapa-kenapa. Saudara mengerti? Supaya enggak kenapa-kenapa. Saudara ya, kenapa kita tidak boleh seperti ini? Karena kita itu saudara, kita itu bukan juri, bukan hakim.
Bukan raja, raja kalau di zaman dahulu dialah hakim. Kita itu adalah pasien, amin saudara. Jadi kalau kita katakan mereka begini-begini, itu begini-begini. Wah saudara, gugurlah semua berkat yang Tuhan telah rencanakan bagi. Amin. Jangan engkau pergi kian kemari menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsa. Janganlah engkau mengancam hidup sesama manusia. Aku. Saudara, penyakit daripada gosip, fitnah, dan omong sembarangan tidak. Pada tahun ini di GBS Toma Tower itu telah gugur. Berikan tepuk tangan bagi itu. Amin saudara. Dan setiap umat Tuhan dipulihkan dan diberkati. Haleluya. Katakan haleluya. Mazmur 15, 1-3 ini yang terakhir. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Dengan kata lain, siapa yang boleh dekat dengan engkau? Dan engkau dekat dengan dia. Dan luar biasalah hidupnya. Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela. Yang melakukan apa yang adil dan yang mengatakan kebenaran. Dan dengan segenap hatinya. Yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya. Yang tidak berbuat jahat terhadap temannya. Dan yang tidak menimpakan celah kepada tetangganya. Saudara, kita perlu dekat dengan Tuhan. Kita perlu dia dekat dengan kita. Salah satu persembahan yang kita boleh panjatkan naikkan di hadapannya adalah persembahan mulut, bibir, lidah ini. Dan untuk itu boleh terjadi, kita tidak boleh ngomong fitnah. Yang setuju katakan apa? Tetapi orang yang tidak bercela, wow, Tuhan akan sangat dahsyat dalam hidupnya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan memenuhi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu yang ku perlu, sumber kehidupanku. Yes, it's true. Dan kalau yang ku bakar air mataku, jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allah aku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang lebih meriah lagi. Mari sebelum masuk perjamuan kudus, terima pengurapan daripada Tuhan. Buka kedua tanganmu, buka hati. Tuhan, kuatkan setiap kami, berikan kami tangan yang kuat. Berikan kami
Allah yang kudus Tuhan. Oh, tambahkan hati yang ikhlas dalam setiap kami ya Bapa. Ini doa kami. Berpujilah nama-Mu. Oh ya Bapa. Untuk kita masuk dalam perjamuan kudus dan hati yang takut akan Tuhan, hormati kekudusannya dan mengantisipasi berkat yang berlimpah yang boleh kita terima dari perjamuan kudus ini. Sebelum kita masuk lebih jauh lagi, ampunilah segala kesalahan orang yang bersalah kepadamu supaya engkau diampuni dalam nama Yesus. Apa yang kuteruskan kepadamu kuterima daripada Dia. Pada malam waktu Tuhan Yesus serahkan, Dia mengambil roti setelah mengucapkan syukur atasnya, Dia mecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan kepadamu. Lakukan ini menjadi peringatan atas aku. Saudara dikasihi Tuhan, bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus? Mari kita makan. Lalu kemudian Dia mengambil cawan. Setelah mengucapkan syukur atasnya Dia berkata, inilah perjanjian baru yang dimateraikan dengan darah. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan atas aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah anggur pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus Kristus? Mari minum. Dan mari kita ucapkan syukur kepada Allah. Keluarkan perkataan-perkataan dari mulut saudara. Katakan thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you. Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Katakan sekali lagi. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Thank you Jesus. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya. Kita berikan syukur kepada Dia. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terpuji nama Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Mari Bapak Ibu memberikan yang terbaik, dan saat kita memberikan persembahan kita akan mendengarkan warta sepekan. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Kasih Tuhan tak memiliki batas. Kesetiaan Tuhan juga berlaku tanpa kenal waktu. Saat ini bersama saya, Laura Claudia Brahmana, akan menyampaikan seputar informasi kegiatan di gereja kita. Berikut informasinya. Setiap minggu pertama, kita diingatkan kembali untuk mengambil bagian dalam pekerjaan misi yang sedang dilakukan oleh gereja kita, baik dalam doa, upaya, maupun dana. Apapun bagian kita, marilah kita beri yang terbaik, sehingga kabar baik boleh diberitakan sampai ke ujung-ujung bumi. Kami menginformasikan perubahan jadwal ibadah sore di GBI Tabernacle of David untuk sesi 4, yang biasanya diadakan pukul 16.15 WIB, maka mulai bulan Maret ini dan seterusnya berubah menjadi pukul 16 WIB. Namun untuk jadwal ibadah sesi lainnya tidak ada perubahan. Dan berikut jadwal lengkap untuk GBI Tabernacle of David mulai bulan Maret 2025. Kelas Tamborin Beginner dan Intermediate 2025 telah dibuka kembali. Mari ajak adik, kakak, atau teman untuk mengikuti kelas ini. Dimulai tanggal 2 Maret 2025, pukul 15 WIB, bertempat di Ruang Kayu Manis. Informasi lebih jelas dapat menghubungi Saudari Devita di nomor berikut ini. Kelas ini terbuka untuk umum, tanpa syarat, dan gratis. Doa pengerja yang dikhususkan untuk gembala dan pengerja akan diadakan besok pada hari Senin tanggal 3 Maret 2025 pukul 19 WIB di GBI Rumah Persembahan. Bagi seluruh gembala cabang dan pengerja diwajibkan hadir dengan memakai badge pengerja serta men-scan daftar hadir di pintu masuk ruang Zaitun 1. Kami mengundang seluruh gembala-gembala dan pengerja hadir dalam ibadah doa pemimpin pada hari Selasa tanggal 4 Maret 2025 pukul 10 WIB di GBI Rumah Persembahan Ruang Zaitun 1. Ibadah ini terbuka juga untuk umum. Ini JC. Ini dia persyaratan untuk menjadi kakak pembina. Untuk pria atau wanita dengan usia 18 sampai 35 tahun, Sudah lahir baru disertai dengan surat baptis, sudah atau sedang mengikuti Komseri 100. Buat kamu yang terpanggil dalam pelayanan ini, kamu boleh scan QR Code yang ada di layar. atau boleh langsung hubungi nomor yang ada di bawah ini. Melayani bersama. Dalam rangka memasuki perayaan Paskah di tahun 2025, maka kami mengajak Bapak, Ibu, Saudara-saudari, gembala, pengerja, dan jemaat untuk masuk di dalam doa dan puasa bersama selama 21 hari dengan jenis puasa bebas. Puasa bersama ini akan dilakukan mulai tanggal 5 Maret sampai dengan 25 Maret 2025 dengan topik doa sebagai berikut. Mari hadir dalam ibadah doa malam yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 Maret 2025 pukul 19 sampai 21 WIB di GBI Tabernacle of David. Kami mengundang seluruh gembala dan pengerja untuk hadir dalam ibadah ini dan terbuka juga untuk umum. Departemen Anak GBI Medan Plaza akan mengadakan Bible Study khusus untuk adik-adik sekolah minggu berusia 9-12 tahun yang akan diadakan pada hari Sabtu 15 Maret 2025
pukul 14 WIB di GBI Tabernacle of David. Kelas ini merupakan angkatan pertama yang dibuka hanya untuk 50 orang anak yang rindu belajar firman Tuhan lebih dalam. Bagi adik-adik yang rindu, juga papa mama yang rindu anaknya mengikuti Bible Study ini dapat menghubungi Kak Saulina di nomor telepon berikut ini. Atau juga bisa menghubungi kakak-kakak sekolah minggu di cabang masing-masing. Departemen Musik Keluarga Besar GBI Medan Plaza membuka kesempatan kembali kepada Bapak Ibu Saudara yang bertalenta di bidang musik atau vokal untuk melayani sebagai musisi atau singer. Audisi musisi dan singer gelombang kedua ini akan diadakan pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2025 pukul 18 WIB di GBI Rumah Persembahan. Untuk audisi musisi dilaksanakan di ruang studio Departemen Musik dan untuk audisi singer dilaksanakan di ruang Kayu Manis. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi ke nomor berikut ini. Audisi ini terbuka untuk umum dan gratis. Hai anak-anak muda keluarga besar GBI Medan Plaza, mari ikut dalam kehidupan orientasi melayani atau KOM Next Gen. Di kelas ini, kita disiapkan menjadi jemaat untuk bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan hingga menjadi para pelayan yang diurapi. Kelas KOM yang dikhususkan untuk Next Gen atau pemuda remaja ini diadakan secara onsite atau di gereja setiap hari Minggu dimulai tanggal 30 Maret 2025 pukul 17 sampai 19 WIB di GBI Rumah Persembahan. Yuk teman-teman, silahkan scan barcode ini untuk mendaftar KOM 100 onsite atau dengan link pendaftaran ini. Informasi dan pendaftaran dapat menghubungi Kak Mary Sipayung ya di nomor berikut ini. Kelas KOM ini terbuka untuk umum. Departemen Pembangunan membuka sayembara kepada Bapak Ibu Saudara dalam mendesain kaos Paskah dengan ketentuan sebagai berikut. Desain bertemakan Paskah. Desain merupakan hasil karya original. Desain belum pernah dikonteskan di event lain dan penilaian panitia bersifat mutlak dengan total hadiah Rp1 juta dengan batas pengiriman desain 25 Maret 2025. Untuk informasi dan pengiriman desain dapat melalui WhatsApp berikut ini. Sayembara ini terbuka untuk umum dan gratis. Kami sampaikan bahwa pelayanan doa, pastoral, konseling atau informasi seputar pelayanan tetap ada 24 jam. Dan kami siap melayani Bapak Ibu dengan menghubungi call center gereja di nomor telepon 0811 6158 889. Untuk informasi selengkapnya dapat juga memfollow atau mengikuti Facebook dan Instagram gereja kita dengan nama akun Keluarga Besar GBI Medan Plaza. Dan berikut akun resmi beberapa gereja yang dapat Bapak Ibu Saudara follow atau ikuti. Berdoalah untuk memiliki mata yang melihat terbaik dalam diri seseorang, hati yang mengampuni yang terburuk, pikiran yang melupakan yang buruk, dan jiwa yang tidak pernah kehilangan kepercayaan pada Tuhan. Demikian nota tambahan yang dapat kami sampaikan. Selamat hari Minggu dan selamat menikmati berkat Tuhan di sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara-saudari terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Warta kita hari ini 2 Maret 2025. Firman Tuhan menyadarkan bahwa agar iman Kristen kita berkembang harus ada orang-orang yang mendukung dan mendoakan kita. Untuk itu setiap jemaat di tempat ini perlu bergabung dalam salah satu FA yang ada di gereja kita. Adapun FA yang terdaftar adalah FA 01, itu diadakan FA-nya setiap hari Kamis pukul 7 malam di Jalan Tamrin nomor 3 di rumah Bapak Edward. Dan FA 02 itu FA diadakan satu kali dalam sebulan di minggu kedua di hari Kamis pada pukul 7 malam bertempat di ruangan ibadah ini. Dihimbau bagi kita agar bergabung di dalam FA ini ya. Dalam rangka pengembangan ruangan ibadah, GBI Sutomo Tower mengadakan persembahan janji iman. Untuk itu kita akan memberikan persembahan pelebaran ruang ibadah pada minggu ketiga dan 5. Jemaat dapat memberikan persembahan janji iman dengan menggunakan amplop khusus
dan melalui transfer ke rekening jemaat GBI Sutomo Tower ke nomor rekening BCA 54604197176. Mari kita sama-sama mendukung sosial media ministry gereja kita GBI Sutomo Tower dengan cara mengakses tayangan ibadah raya kita yang ada di YouTube, Facebook, dan Instagram gereja kita. Kita juga bisa like, subscribe, dan share materi media sosial gereja kita. Kami mengucapkan terima kasih bagi jemaat yang tidak membunyikan suara handphonenya selama ibadah berlangsung dan sudah menjaga kebersihan rumah Tuhan di tempat ini. Demikian warta kita hari ini, sampai bertemu minggu depan dan jangan lupa kita datang membawa jiwa lagi lebih banyak lagi. Tuhan Yesus memberkati. Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah pada siang hari ini. Yang saya mau tanyakan, apakah hari ini Bapak Ibu diberkati oleh firman yang disampaikan oleh Bapak Gembala kami? Kalau gitu kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Mari kita satukan hati. Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih buat belas kasihan-Mu Tuhan. Engkau tidak memandang yang miskin dan kaya, tetapi Engkau tiap hari memberkati kami ya Tuhan. Engkau berkati kami dengan kecukupan Tuhan. Kami pun sungguh bangga punya Bapa, Allah Bapa yang begitu besar, begitu baik. Tiada terukur kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa, saat ini kami berdoa ya Bapa. Kiranya penyertaan-Mu ya Bapa selalu menyertai kami ya Bapa sepanjang minggu ini ya Bapa. Kau berkati kami dalam pekerjaan kami, usaha kami, apapun yang kami lakukan ya Bapa. Biarlah itu semua membuat untuk-Mu ya Bapa, demi kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Bapa, kami bersyukur atas hamba-hamba-Mu. Kiranya Engkau ya Bapa melingkupi hamba-hamba-Mu ya Bapa. Dari yang di Jakarta Bapak Insinyur Niko dan semua tim yang ada. Yang di Medan ya Bapa, Bapak Erba Mangyonan, Bapak Edi, dan semua asosiat pastor dan hamba-hamba-Mu ya Bapa, yang ikut campur tangan ya Bapa dalam perluas kerajaan-Mu ya Bapa. Kiranya ya Bapa, hikmat marifat yang dari surga Engkau curahkan kepada hamba-hamba-Mu. Engkau lingkupi ya Bapa dengan tangan-Mu, sayap-Mu ya Bapa. Dengan darah Tuhan Yesus Engkau tutup bungkus hamba-hamba-Mu ini ya Bapa, sehingga apapun yang mereka lakukan ya Bapa, itu bisa berkenan kepadamu ya Bapa. Kiranya ya Bapa, Engkau berkati tangan-tangan yang memberi ya Bapa, 30, 60, bahkan 100 kali lipat ganda ya Bapa. Kiranya membutuhkan pertolongan-Mu, Engkau beri pertolongan. Kiranya yang membutuhkan penyembuhan daripadamu, yang sakit Engkau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya yang terikat Engkau lepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah nama-Mu dipermuliakan di tempat ini ya Bapa. Biar nama-Mu ditinggikan dimanapun ya Bapa. Karena kami punya Allah yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Kami juga mau mengangkat tangan kami ke kota kudus-Mu Yerusalem. Salam, salam Yerusalem. Diberkatilah puri tembok Yerusalem. Damai sejahtera turun atas puri tembok Yerusalem. Diberkatilah setiap orang yang memberkati kota kudus-Mu Yerusalem. Sebentar lagi kami mau pulang dan kami percaya penyertaan-Mu ya Bapa selalu menyertai kami. Baik kendaraan yang kami pakai, baik apapun yang kami gunakan ya Bapa, Engkau menyertai ya Bapa. Kiranya perlindungan-Mu sempurna ya Bapa. Sebelum kami kembali ya Bapa, kami rindu menerima berkat daripada-Mu. Mari kekasih-kekasih Tuhan, angkatlah kedua tangan-Mu, tujukan hati dan pandangan-Mu kepada Tuhan, dan terimalah pada hari ini anugerah damai sejahtera Allah yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, cinta kasih melalui putranya Yesus Kristus, serta persekutuan manis yang indah penuh kuat kuasa bersama Roh Kudus. Itulah menjadi milik-Mu siang hari ini, berlaku esok sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang diberkati sama-sama kita katakan amin. Amin.
memberkati saudara berlimpah-limpah. Shalom. Puji nama Tuhan, berakhirlah ibadah kita pada minggu ini. Bagi Bapak Ibu yang memberikan persembahan perpuluhan atau persembahan ucapan syukur dan persembahan lain, boleh memasukkannya ke dalam amplop yang tertera pada di kotak persembahan. Dan Bapak Ibu yang ingin untuk bakti sosial boleh menunggu di tempat agar supaya kita dilayani oleh Aser. Dan berakhirlah ibadah Bapak kita pada minggu ini. Sampai berjumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya, dan Engkaulah Raja. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya.